Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang, diantaranya ada Firman Abdurrahman, Erik Kristiana Absari, Siti Maryam Habibah, Angga, Vicky Diana Saleh, Irfan Dwi Syahrijal, Sarah Farmasi, Ahmad Fauji, Sita Faujiah, Ruby Firmansyah, dan saya sendiri Adam Hasan Mustawi. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang cara menuliskan tema pesan rutin dan positif. Yang pertama, pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pertama, pesan rutin sangat beragam seperti pesan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, dan undangan. Yang kedua, pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Yang ketiga, pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Kemudian yang terakhir, pesan rutin akan efektif apabila menerapkan strategi yang jelas dan menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang ada. Kemudian strategi permintaan rutin yang akan dijelaskan oleh Saudari Sarah. Selanjutnya, saya Sarah Farmasi akan menjelaskan tentang strategi permintaan rutin. Dalam strategi permintaan rutin ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Di poin pertama yaitu pembukaan, nyatakan permintaan atau pesan Anda. Dalam poin ini hal yang harus diperhatikan yaitu pesan harus ditulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut, dan personal. Lalu gunakan pendekatan secara langsung, lalu kemukakan permintaan secara spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Lalu poin kedua yaitu isi, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Hal yang harus diperhatikan pada poin ini yaitu jelaskan alasan permintaan Anda bahwa pesan Anda itu penting, lalu jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda, dan perincilah permintaan yang kompleks ke dalam permintaan Anda. Lalu pada poin yang terakhir yaitu penutup, mintalah dilakukan tindakan yang spesifik. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda, ekspresikan rasa terima kasih Anda, lalu yang terakhir nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Hanya segitu strategi permintaan rutin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ruby Herfirmansyah akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk permintaan rutin. Pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Kedua, bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis. Yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Pertama, permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Yang kedua, apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atau sesuai iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya, Vicky Diana Saleh. Saya akan membahas tentang memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat yang ditujukan kepada pejabat lain dalam suatu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Dan secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat, badan surat, dan kaki surat. Kepala surat yang bisa memuat nama dan alamat kantor, perkataan memo kepada, dari, hal, dan tanggal. Badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan, dan kaki surat yang memuat tanda tangan dan nama terang. Berikut kita bisa lihat contoh dari memo. Di sini ada PT Puri Kencana, ada kepala surat, isi, badan surat, dan kaki suratnya. Di sini
saya akan menjelaskan mengenai surat pesanan. Pengertian dari surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai 1. Nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan. 2. Jumlah atau banyaknya pesanan. 3. Cara pembayaran. 4. Cara pengiriman atau cara penyerahan. Dan yang kelima adalah waktu pengiriman yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh dari surat pesanan. Pesanan ini meliputi ada 3 bagian, yaitu kop surat atau kepala surat. Kepala surat ini biasanya ada nama lembaga atau instansi yang akan memesan barang atau jasa, kemudian ada nomor surat dan perihal, kemudian ada alamat yang dituju. Kemudian bagian yang kedua itu ada isi surat. Isi surat dari surat pesanan ini yaitu permintaan akan pemesanan atau permintaan barang atau jasa. Kemudian ada penutup surat. Selanjutnya, saya Irfan Rizal akan menjelaskan tentang surat keluhan. Surat keluhan adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan oleh pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian barang atau permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, pembatalan pemesanan, dan lain-lain. Dalam surat pengaduan, pertama harus dijelaskan mengenai problem atau masalah yang ada dan berikan alasan secara detail. Kedua, berikan informasi atau bukti yang mendukung. Ketiga, mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Berikut adalah contoh dari surat keluhan. Selanjutnya, mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Di sini yang pertama, ketika perusahaan yang salah. Perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Yang kedua, ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain, fokus pada pencarian solusi. Yang selanjutnya ada pesan positif. Pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi akan meneruskan topik selanjutnya tentang good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Di sini saya akan memberikan 4 contoh good news tentang pekerjaan. Yang pertama, kenaikan gaji. Yang kedua, promosi jabatan. Yang ketiga, lamaran pekerjaan dikabulkan. Yang keempat, tunjangan hari raya. Yaitu 4 contoh good news tentang pekerjaan. Ada juga good news tentang produk. Saya akan memberikan 4 contoh juga. Yang pertama, pemberian diskon. Yang kedua, layanan purna jual. Yang ketiga, garansi. Dan yang keempat, persetujuan kredit. Nah, itu contoh good news tentang produk. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Angkasa Putra. Saya akan menjelaskan tentang kelanjutan good news yang tadi.
Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama itu menyambut pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut. Di situ sudah diterangkan di surat tersebut, selamat bergabung di PT Abadi. Sejumlah kandidat telah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang membuat Anda menjadi terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales manager. Sebagaimana telah didiskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta per bulan. Kami ingin Anda memulai kerja hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Dan yang selanjutnya itu menjelaskan tentang detail apa aja sih yang diperlukan gitu. Jadi dalam satu surat tersebut tuh ada dua poin tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang menjelaskan tentang detail yang diperlukan. Silahkan datang ke kantor jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Di situ dibacakan, saya akan memberikan orientasi yang mendalam tentang PT Abadi, yaitu perusahaan tersebut, dan memberikan beberapa tunjangan perusahaan yang tersedia di perusahaan tersebut. Seperti contohnya itu, jadi nanti dia bertemu dengan orang kepercayaannya di perusahaan tersebut untuk jadi tahu tugas, tanggung jawab sebagai sales manager itu apa aja sih di perusahaan tersebut gitu. Mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya saya Firman Rahman. Di sini saya akan menerangkan tentang goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill adalah lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan pada individu atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan langsung. Satu, ucapan selamat ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu tersebut. Kedua, penghargaan ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu yang telah mencapai kinerja tertentu. Ketiga, ucapan duka cita. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan atau tulisan. Ini menunjukkan dan rasa simpati terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Keempat, yaitu ucapan terima kasih. Ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya dengan saya Siti Habibah, saya akan membahas mengenai contoh dari goodwill. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, goodwill yaitu pesan dengan niat baik yang lebih menekankan pada hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi. Dan goodwill ini tidak memiliki pesan bisnis secara langsung dalam isi pesannya. Beberapa contoh dari goodwill yaitu seperti ucapan selamat, ucapan berduka cita, penghargaan, dan ucapan rasa terima kasih. Berikut yang akan saya bahas adalah contoh dari ucapan selamat. Ucapan selamat ini diberikan oleh PT Sumber Rezeki kepada Bank Mandiri Cabang Cijerah. Isi dari pesan tersebut adalah seperti berikut. Dengan ini, pimpinan dan karyawan PT Sumber Rezeki mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya kantor cabang Bank Mandiri Cabang Cijerah. Dengan dibukanya cabang yang baru tersebut, kami mengharapkan hubungan perbankan antara kami dengan Bank Mandiri bertambah erat dan lancar. Dari isi pesan tersebut, tidak tertulis secara langsung bahwa PT Sumber Rezeki memiliki tujuan bisnis atau rencana program bisnis kedepannya bersama Bank Mandiri. Namun tersirat bahwa dari isi pesan tersebut PT Sumber Rezeki memiliki harapan yang besar untuk hubungan kedepannya agar menjadi lebih baik dan lebih erat lagi antara PT Sumber Rezeki dengan Bank Mandiri Cabang Cijerah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.